Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirmansyah dengan NIM 23020. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang definisi percabangan, definisi jenis-jenis algoritma, dan bagaimana penulisan algoritma. Definisi percabangan adalah sebuah konsep pemrograman yang sering digunakan untuk membuat keputusan yang disertai kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan jenis-jenis percabangan yaitu if, else, dan elif, dan nested if. If adalah sintaks yang mengeksekusi perintah jika sudah terpenuhi, sedangkan else adalah sintaks mengeksekusi perintah jika dari if tidak terpenuhi, sedangkan elif adalah alternatif dari if jika memungkinkan membuat kondisi lain, dan sedangkan nested if adalah if dalam if. Bagaimana cara penulisan dari algoritma percabangan? Yaitu cara penulisannya pertama yaitu if, itu kondisi, dan kedua elif, kondisi, else, kondisi, dan bawah ini semua perintah. Dan ini adalah contoh penulisan. Pertama ini adalah variabel input, masukkan nilai, dan ini variabel nilainya ini 70. Dan kita menggunakan if user lebih kecil dari nilai, dan kita print nilai Anda kurang, dan ketika user lebih besar nilai, kita print nilai Anda telah terpenuhi. Dan else ini yang kayak tadi ini sintaks yang akan mengeksekusi perintah jika ketika kondisi dari if tidak terpenuhi. Berarti ini jika dari sini sampai sini tidak terpenuhi semua, maka otomatis mengeprint else. Nah, ini kita contohkan. Kita memasukkan nilai 80. Kan 80 ini melebihi nilai yang ini, maka nilai Anda telah memenuhi. Dan kita coba lagi. Kita coba lagi 50. Kan nih nilai Anda kurang, berarti ini kurang. User kurang dari nilai, berarti ini kan ini yang di input 50. Lanjut kedua, yaitu implementasi belanja. Tuliskan suatu program yang menampilkan uang belanja. Nah, ini kita menggunakan variabel input uang belanja. Ini kita memilih menu. Ketika menu pertama 1, maka kita print ini, dan paket kita menginput ini, input paket. Ketika paket 1
ketika memilih paket 1 dan jumlah yang kita masukkan adalah ini, maka kita print selamat Anda berhasil membeli paket, dan print lagi kembalian. Dan di sini ada kembalian nih, kembaliannya 1. Nah, kita coba berapa ini ya, 6. Terus kita pilih 1, kita pilih 1 dan kita pilih yang nomor 2. Nah, selamat Anda berhasil membeli paket dan kembalian 1. Kita coba lagi. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 1.000, kita pilih 1, pilih 2. Nih, Anda berhasil membeli paket, kembalian 10.000, kembalian segini. Dan kita coba yang kedua, gambar yang 1B. Kita menggunakan uang 1, 2, 3, 4. Nah, kita memilih 1, pilih menu 1, dan kita pilih paket. Nih, kita memilih paket yang ini. Nah, otomatis ini outputnya uang Anda kurang, karena pilih yang kita input uangnya kurang dari harga paket 1. Dan kita coba kalau uangnya pas, uangnya 3, kosong. Pilih 1, pilih 1 juga. Nah, nih, kalau uangnya lebih, ini kembalian, dan otomatis di print selamat Anda berhasil membeli paket. Nah, dan lanjut kita yang gambar 1C, yaitu kita menggunakan uang 100.000. Kita memilih menu 2, dan kita memilih menu 2 lagi. Nih, otomatis ini selamat Anda berhasil membeli paket. Selamat Anda berhasil membeli paket. Dan kita coba jika uangnya 1.000, kita memilih 2, kita memilih 2 lagi, otomatis uang Anda kurang, karena
inputannya kurang dari harga paket 2. Coba 80. Pilih 2. Kita pilih 2 lagi. Nah, ini otomatis kan uang kembalian dan Anda berhasil membeli paket. Nah, yang 2.2 ini adalah kita ini memasukkan nilai 100, berarti nilai Anda A dan Anda lulus, dan jika 50 nilai Anda tidak lulus. Dan ini adalah programnya. Kita menggunakan input dan if jika input atau user ini lebih besar dari 50, maka kita akan print nilai Anda A dan selamat Anda lulus. Nah, ini jika di sini tidak terpenuhi, maka otomatis kita ngeprint nilai Anda D dan Anda tidak lulus. Masukkan nilai Anda 100. Nah, otomatis kan nilai Anda A, selamat Anda lulus, karena yang kita inputkan adalah melebihi dari 50. Kita coba 70. Otomatis nilai Anda A karena 70 melebihi dari 50. Coba kita 50. Nah, jika kita memasukkan 50, otomatis nilai kita ini D dan Anda tidak lulus karena di sini tidak terpenuhi, maka akan otomatis kita ngeprint yang ini, yang else. Coba lagi 39. Ini nilai Anda D, Anda tidak lulus. Dan untuk flowchartnya ini kita untuk flowchartnya tersendiri ini kita menggunakan pertama start atau main dan pilih integer. Kita memilih declare dan di sini kita menggunakan integer dan ini kita masukkan nilai dan sini ada output biar ini masukkan nilai Anda dan di sini kita menggunakan input dan input kita memasukkan nilai dan di sini kita menggunakan if. Dan if di sini ada nilai lebih besar dari 50, maka otomatis ngeprint ke sini true, nilai Anda A dan output selamat Anda lulus. Dan jika ini tidak terpenuhi, maka otomatis ke false dan output
nilai Anda D, Anda tidak lulus. Dan akhir misalkan kita memasukkan 100, nah nilai otomatis nilai Anda A, selamat Anda lulus. Lagi 85. Nah, nilai Anda lulus. Selamat, nilai Anda A, Anda lulus. Nah, ketika kita 50, maka nilai Anda D, Anda tidak lulus. 40, otomatis nilai Anda D, Anda tidak lulus. Kita lanjut. Kita lanjut ke beasiswa. Buatkan sebuah program untuk menentukan apakah mahasiswa layak menerima manfaat. Kriteria menerima sebagai berikut. Mahasiswa harus memiliki rata-rata minimal 3,0, harus memiliki tingkat kehadiran. Mahasiswa harus aktif dalam setidaknya 1 kegiatan UKM yang terdaftar. Ini ketentuan program yang diminta. Dan ini program yang diminta input nilai 5 matkul, input 1/1, Word meminta tingkat kehadiran seluruh cuma 1 kali. Program yang meminta input apakah aktif UKM atau tidak. Program harus menggunakan nested if untuk menampilkan tidak diterima. Berarti ini kita menggunakan if dalam if, kayak yang di sini nih. Nested. Nah, kita memasukkan nilai yang tadi, masukkan nilai ini dengan variabel ini dengan input, dan kita menggunakan float. Ini adalah rata. Kita menjumlahkan ini ditambah semua dan kita bagi 5 dan dimoduluskan 1 dan dibulatkan 1 dan dibagi 25 lagi. Print nilai akademik, kita panggil rata. Dan kita menggunakan input lagi di sini untuk menginput kehadiran, dan di bawahnya keaktifan ini aktif ekstrakurikuler dan iya apa tidak, dan kita print hasil. Dan kita di sini menggunakan if jika rata-rata lebih besar dari 3,0, dan nested if jika absensi lebih besar dari 80 dan keaktifan ya, maka di print selamat Anda layak menerima beasiswa. Dan kita di sini menggunakan else, maka kalau di if ini tidak terpenuhi semua, maka kita otomatis print yang ini, langsung ke print yang ini, dan di sini kita menggunakan else lagi. Kalau sama seperti ini, kalau di sini tidak terpenuhi, maka kita akan otomatis ke print ini. Kita coba.
coba 90 90 89 89 70 70 88 ini 70 kita aktif ini. Nah, nih otomatis kita ngeprint Anda kurang dari 80 ini. Karena di sini sudah tidak terpenuhi semua. Karena otomatis kita ngeprint yang ini. Dan kalau kita tidak dibulatkan, maka kayak gini hasilnya. 9 9 Nah, nih otomatis di sini ada 08 34 titik 3.408. Kalau tidak dibulatkan 1. Coba kita bulatkan. Kalau kita ngeprint ini, mau ngeprint selamat Anda layak menerima beasiswa, kita 90 ini otomatis kita ngeprint selamat Anda layak menerima beasiswa, karena di sininya sudah terpenuhi semua. Ini kita coba lagi. Nah, otomatis Anda tidak layak menerima beasiswa karena nilai akademik Anda kurang. Berarti ini kita otomatis ke print yang ini. Kita lanjut ke 2.4 terbesar ke terkecil. Masukkan angka. Nah, kita menggunakan variabel 1, 2, 3 dan inputan 1, 2, 3, dan kita menggunakan if jika variabel 1 lebih besar variabel 2 dan lebih besar variabel 3, maka kita print dan memanggil variabel 1, 2, dan 3. Jika variabel 2 lebih besar dari variabel 3 dan variabel 3 dan lebih besar dari variabel 1, maka kita memanggil
F2, F3, F1. Ini sama dari sampai bawah, dan kita menggunakan S. Jika di sini tidak terpenuhi semua, maka kita otomatis ngeprint yang ini. Kita coba 3052 jika 35 2 coba lagi, jika 30 nya taruh di tengah, 5 30 2. Nah, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Coba 2 5 30. Otomatis print dari yang terbesar ke terkecil. Coba yang ini nih. Coba yang gambar 4B. Dua, yang 1, 4. Nah, ini yang terbesar, terkecil. Dan jika kita ingin print ke ini, jika 1, ini terbesar, terkecil. Dan jika kita ingin milih dari yang terkecil ke terbesar, kita tinggal mengubah yang ini. Ubah yang kecil semua. Kita coba tes. Kita coba 30, 40, 50. Nah, dari yang terkecil ke terbesar otomatis. Nih, 30, 40, 50. Kita coba 100, 400, 400. Nah, nih dari yang terkecil ke terbesar. Nah, nih mungkin dari itu saja dari video kami, dari video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.